Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu Hanli memasuki kolam petir emas, air kolam, yang sudah berjatuhan tanpa henti, tiba-tiba melonjak hebat seperti gelombang badai. Dengan raungan keras yang tiba-tiba, petak besar ular listrik emas terkondensasi menjadi bola-bola petir emas, melonjak ke arah Hanli. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin langsung meledakkan Hanli berkeping-keping. Secara alami, Hanli tidak hanya duduk dan menunggu kematian. Saat dia memasuki kolam petir, tubuhnya langsung tumbuh lebih tinggi lebih dari setengahnya, dan lengan serta pahanya secara mengesankan lebih tebal dari sebelumnya. Sisik bahkan muncul di sekujur tubuhnya. Tapi setelah itu, tubuhnya terendam oleh petir emas. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari seluruh ruangan rahasia, membuatnya bersinar seperti matahari yang terik, membuat orang tidak berani memandangnya. Melihat pemandangan ini, mata Patriark Liu Qi berkedip sedikit, dan dia segera melantunkan mantra. Ekor rubah berbulu tebal melilit rantai emas, dan dia menariknya dengan ganas. Cahaya pada rantai emas tiba-tiba menjadi cerah, dan busur listrik emas muncul, menyebabkan lebih dari setengah busur listrik emas di kolam berkumpul di dekat rantai, untuk mengurangi tekanan pada Hanli. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya putih keabu-abuan berbentuk awan. Begitu cahaya putih keabu-abuan meninggalkan mulut Patriark Liu Qi, itu segera meledak, berubah menjadi puluhan sinar cahaya putih keabu-abuan yang melesat ke segala arah, menyatu ke setiap sudut aula raksasa. Pola formasi besar di tanah dengan cepat diwarnai warna putih keabu-abuan. Kemudian, pola seperti cacing tanah menyebar dari formasi dan menyebar dengan cepat. Pintu masuk batu ditutupi dengan garis-garis seperti cacing tanah ini, lalu dengan ledakan keras, langsung tertutup. Garis-garis seperti cacing tanah terus menyebar, dan dalam sekejap mata, mereka menutupi setiap sudut aula raksasa itu. Jejak cahaya putih keabu-abuan terpancar dari garis-garis mirip cacing tanah ini, menyelimuti seluruh aula raksasa. Hubungan antara aula raksasa dan dunia luar sepertinya terputus, dan tempat ini berubah menjadi ruang mandiri. Divisi Meru, mata si Chuan Kong sedikit berkedip. Teknik rahasia yang digunakan Patriark Liu Qi adalah sejenis teknik rahasia spasial, yang benar-benar memutuskan hubungan antara suatu tempat dan dunia luar, menariknya ke dalam batas spasial. Jika orang luar ingin memasuki tempat ini, mereka hanya bisa menghancurkan seluruh ruang, yang merupakan kekuatan magis yang sangat cemerlang. Si Chuan Kong menatap leluhur tua Liu Qi dengan dalam, dan sosoknya berkedip saat dia terbang ke sisi kolam petir perak. "Kakashi, apa yang kamu lakukan?" Husan buru-buru terbang dan bertanya ketika dia melihat pemandangan ini. "Saya belum menghilangkan energi buruk di tubuh saya. Jadi, saya akan turun untuk terus membersihkannya," kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Husan mengerutkan kening dan berkata, "Kamu telah melihat kekuatan kolam petir perak ini. Bahkan rekan Daois Li hampir tidak berhasil melewatinya. Kamu seharusnya tidak menempatkan dirimu dalam bahaya. Kamu harus menunggu sampai leluhur benar-benar bebas." Saat ini, situasi di luar sedang berubah dengan cepat. Musuh bisa muncul kapan saja. Kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Saudaraku, terima kasih atas perhatian Anda. Namun, bahkan jika saya mati di sana hari ini, saya harus memasuki kolam petir. Mata si Chuan Kong mengungkapkan cahaya yang sangat tegas, dan dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia sudah melompat ke dalam kolam petir perak. Husan membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya kembali ke kolam petir emas. Seiring waktu berlalu, bentangan luas petir emas di kolam petir mulai memadat menjadi butiran petir besar, cincin petir, dan objek lainnya. Benda-benda ini menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka membombardir Hanli.
Tubuh kedagingan Han Li telah mencapai ranah dewa primordial, dan ketangguhan tubuh kedagingannya telah meningkat pesat. Tapi, dia masih tidak tahan. Di tengah suara berderak dari jalinan busur petir, kulitnya berubah menjadi merah darah dalam sekejap mata. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Tapi, mereka dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Han Li tertutup rapat, dan dia tampak tidak bergerak di kolam petir emas. Tapi, urat biru di dahinya menonjol, dan otot-otot di tubuhnya menggeliat. Jelas bahwa dia menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tapi, dia juga mengoperasikan seni energi bintang sirkulasi besar untuk melindungi organ dalamnya. Setelah mengalami 3 kolam petir sebelumnya, dia telah melihat banyak misteri mereka. Semakin dalam dia bersentuhan dengan kekuatan petir di kolam petir, semakin cepat tubuhnya ternoda oleh aura kolam petir. Sekarang, waktu hampir habis. Dia harus dinodai dengan aura kolam petir emas sesegera mungkin, dan kemudian memotong rantai emasnya. Tidak lama kemudian, busur petir emas menembus pertahanan kulitnya, dan langsung menyerang tubuhnya. Kemanapun itu berlalu, garis meridiannya, darah, dan dagingnya semuanya terluka dan tercabik-cabik. Kekuatan hukum petir yang terkandung dalam busur petir juga menyerang tubuhnya, dan menyebar dengan cepat. Han Li merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia juga kehilangan kendali atas sirkulasi kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya. Di bawah perubahan yang begitu mengejutkan, dia terkejut dan marah, karena dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa mengedarkan kekuatan spiritual surgawinya. Dia tidak bisa meninggalkan kolam petir. Dia marah karena Patriark Liu Qi tidak memperingatkannya tentang masalah yang begitu penting. Patriark Liu Qi telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Li tidak percaya bahwa dia tidak tahu tentang situasi kolam petir emas. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Patriark Liu Qi. Han Li tidak peduli tentang dinodai oleh aura kolam petir. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya, dan mencoba melawan hukum petir. Tapi hukum petir sangat kuat, dan itu melonjak ke tubuhnya gelombang demi gelombang, dan mati rasa di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pikiran Han Li juga diserang oleh hukum petir, dan itu melilit jiwa dewanya, dan sirkulasi jiwa dewanya juga menjadi lamban. Cacing jiwa neter dalam jiwa ilahinya tidak bergerak setelah kematian Yin Qi, seolah-olah sudah mati. Sekarang setelah dibungkus oleh hukum petir, tiba-tiba ia meronta-ronta dengan keras, dan ia mengeluarkan jeritan yang lemah namun sedih, seolah-olah ia telah menghadapi keberadaan yang sangat menakutkan, lalu memutar tubuhnya dan mencoba mengebor ke kedalaman jiwa ilahinya. Tapi sudah terlambat, hukum petir telah melilit cacing jiwa neter, dan rune emas hukum petir tampaknya tertarik oleh cacing jiwa neter, dan mereka dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Tubuh neter Soul Worm tiba-tiba membengkak, dan dengan suara lembut, itu hancur, dan berubah menjadi gas hitam yang menghilang. Jiwa ilahi Han Li bergetar hebat, dan penglihatannya menjadi gelap. Untungnya, guncangannya tidak kuat, dan dengan kekuatan jiwa dewanya, dia pulih dengan cepat. Cacing jiwa neter dalam jiwa ilahinya adalah poin yang menyakitkan. Meskipun Yin Qi sudah mati, dan cacing itu mungkin tidak dapat menimbulkan masalah, itu tetap bukan hal yang baik. Sekarang setelah akhirnya menghilang, dia akhirnya bisa menghela nafas lega, dan suasana hatinya yang suram sedikit mereda. Tapi suasana hatinya yang baik tidak bertahan lama. Kekuatan Great Heavenly Cycle Star Art, yang awalnya melindungi organ dalamnya, dengan cepat menghilang di bawah korosi hukum petir, dan kekuatan petir yang tak tertandingi segera mengambil kesempatan untuk menyerang organ dalamnya. Han Li mengerang teredam, dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya,
dan dia akan mati-matian menerobos hukum petir di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, 72 pedang hangat awan bambu hijau di dantiannya tiba-tiba melompat, dan busur petir emas tipis muncul di pedang. Hukum petir yang telah menyerang dantiannya segera ditelan oleh 72 pedang bambu hijau berawan, seperti ikan paus yang mengisap air. Han Li terkejut, dan kemudian ekspresi gembira muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, hukum petir di dantiannya telah menghilang, dan kendali energi spiritual langit di sana telah kembali ke tangannya. Han Li hendak mengedarkan energi spiritual surgawi di dantiannya untuk memberikan teknik mengisolasi petir di sekitarnya. Tapi 72 pedang awan bambu di dantiannya menyala lagi, dan dengan deru, secara otomatis terbang keluar dari dantiannya. Mereka melayang di sekelilingnya, dan menari di sekitar tubuhnya. Saat pedang bambu hijau awan berputar di sekelilingnya, mereka juga dengan cepat menelan hukum petir di kolam petir di sekitarnya, seperti sapi tua yang haus menelan air. Rune petir emas seukuran butiran beras muncul di sekitar pedang, dan mereka memancarkan gelombang hukum petir, menyebabkan kehampaan di sekitarnya berdengung dan bergetar. Hukum petir di tubuh Han Li menurun dengan cepat, dan tubuhnya yang mati rasa juga cepat pulih. Ketika dia melihat ini, dia berhenti mengedarkan energi spiritual surgawi. Kegembiraan di wajahnya semakin dalam, dan ada sedikit kegembiraan. Pedang awan bambu hijau adalah harta sihir kelahirannya, dan hubungan di antara mereka sangat dekat. Pada saat ini, Han Li dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang bambu hijau telah menelan hukum petir di kolam petir, dan mereka sedang mengalami transformasi, akhirnya mulai berkembang menjadi artefak dewa. Harta sihir kelahirannya telah menelan banyak energi pedang di mansion Dewa Netherfrost, dan energi spiritual yang dikandungnya telah meningkat pesat, jauh melampaui beberapa artefak dewa. Kekuatan satu pedang terbang sebanding dengan kebanyakan artefak dewa. Meskipun pedang bambu hijau awan sangat kuat, mereka tidak mengandung hukum petir, dan itu agak kurang ketika bertarung dengan beberapa artefak dewa peringkat. Tapi dari kelihatannya, satu set pedang terbang ini akhirnya akan maju menjadi artefak dewa. Han Li menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan sekali lagi mengedarkan seni esensi bintang surgawi besar untuk melindungi tubuhnya, menahan serangan petir emas di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengamati situasi pedang bambu hijau. 72 pedang hangat awan bambu hijau adalah harta sihir kelahirannya, dan dia tidak mampu kehilangannya. Husan, yang berada di atas kolam petir, menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat situasi Han Li. Leluhur tua Liu Qi juga melihat ke arah Han Li, dan matanya berkedip. 72 pedang hangat awan bambu hijau berputar dan menari di sekitar Han Li, dan hukum petir menjalar di sekitar pedang dengan cepat membesar. Saat ini, mereka sudah seukuran ibu jari, dan hukum petir yang mereka pancarkan juga beberapa kali lebih kuat. Ukuran pedang terbang juga meningkat dengan cepat, dan telah berubah menjadi pedang hijau besar yang panjangnya puluhan kaki. Mereka seperti 72 hiu yang berenang dengan gembira di kolam petir, dan terus melahap hukum petir di kolam petir dengan kecepatan yang lebih cepat, seolah-olah mereka adalah jurang maut. Han Li tidak terkejut melihat ini. Dia tahu bahwa hukum petir yang terkandung dalam artefak dewa terkait dengan bahan yang digunakan untuk menempanya, energi spiritual yang terkandung di dalamnya, dan tingkat pemeliharaannya. Jika bahannya terlalu buruk, atau atributnya tidak sesuai standar, ketika hukum petir dituangkan, kemungkinan besar artefak dewa akan langsung runtuh. Bahan yang digunakan untuk menempa pedang bambu hijau awannya luar biasa, dan mengandung energi spiritual yang sangat padat. Selain itu, telah disempurnakan oleh labu surga misterius selama bertahun-tahun, dan kemudian dipelihara dengan energi spiritual abadi di tubuhnya. Dengan fondasi yang kuat, pedang awan bambu hijau secara alami dapat mengandung banyak hukum petir.
Di masa lalu, dia tidak memajukan set pedang terbang ini menjadi artefak dewa karena dia tidak dapat menemukan hukum dalam jumlah besar, jadi dia menundanya. Dia tidak berharap mendapatkan berkah tersembunyi seperti itu, dan menghadapi pertemuan yang begitu kebetulan. Han Li cukup lega melihat bahwa pedang awan bambu miliknya mampu dengan mulus melahap kekuatan hukum di dalam kolam petir, dan dia menutup matanya untuk merasakan situasi di dalam tubuhnya sendiri. Pedang bambu awan menjadi artefak dewa adalah hal yang baik, tetapi hal terpenting baginya sekarang adalah menyerap aura kolam petir secepat mungkin. Dengan pemikiran itu di benaknya, dia menutup matanya lagi. Tubuhnya bersinar dengan berbagai warna, mengembun menjadi hantu naga sejati, burung phoenix biru, burung merak 5 warna, kera gunung raksasa, dan sebagainya. Hantu-hantu ini terlihat jauh lebih jelas dari sebelumnya, hampir seperti jasmani. Masing-masing memancarkan aura garis keturunan roh sejati yang kuat. Tubuh Han Li terus membengkak dan berubah bentuk. Namun, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, sehingga kekuatan dari garis keturunan roh sejati tidak mempengaruhi dirinya sebanyak sebelumnya. Selain hantu-hantu ini, sambaran petir emas juga muncul di permukaan tubuhnya, perlahan-lahan semakin terang. Segera, petir emas ini mencapai batasnya dan menyatu bersama, berubah menjadi lapisan petir emas yang berkedip tanpa henti. Seolah-olah dia mengenakan jubah emas. Pada saat berikutnya, mata Han Li tiba-tiba terbuka, dan dia berubah menjadi bayangan emas yang melesat ke langit. Namun, petir emas di kolam petir itu sama dengan 3 kolam petir sebelumnya. Itu segera mengejar Han Li, membentuk jaring petir emas besar yang melilit tubuhnya. Jaring emas ini sangat padat, dan ada banyak sekali hukum petir yang melekat padanya. Itu sangat sulit, dan tubuhnya hanya terbang beberapa meter sebelum dia berhenti, tidak bisa bergerak maju. Han Li mengerutkan kening. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia akan bergerak. Pada saat itu, kolam petir di bawah tiba-tiba melonjak. Setelah serangkaian gemuruh teredam, balok besar ki pedang biru ditembakkan, membentuk hutan pedang. Setiap helai pedang ki dikelilingi oleh busur emas petir. Ada juga rune petir yang tak terhitung jumlahnya menari di sekitarnya, mengiris apapun di sekelilingnya. Dimanapun pedang ki lewat, retakan spasial akan dengan mudah diiris terbuka di angkasa. Jaring emas di atas kolam petir adalah yang pertama menanggung beban serangan. Ketika pedang ki menghantamnya, itu seperti kertas, dengan mudah dicacah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya lalu meledak. Meskipun Han Li juga ditelan oleh pedang ki, saat pedang ki menyentuh tubuhnya, itu segera menghindarinya seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, tidak melukainya sama sekali. Husan, yang berdiri di dekat kolam petir emas, ekspresinya berubah, dan dia segera mundur. Dalam sekejap, dia sudah mundur 1000 kaki jauhnya. Tetesan darah menetes dari lengannya, dan segera, luka yang dalam muncul di lengannya, dari mana darah menyembur keluar seperti segerombolan lebah. Meskipun dia mundur dengan cepat, semburan pedang ki terlalu tiba-tiba, dan dia masih terluka. Husan mendengus pelan, dan luka di lengannya mulai bersinar dengan cahaya hijau. Dengan kedipan, lukanya cepat sembuh lalu menghilang. Melihat pedang ki di kolam petir emas, jejak ketakutan muncul di matanya. Pedang ki ini sangat tajam sehingga mungkin bisa menembus lubang di langit. Untungnya, dia berdiri jauh dan mundur dengan cepat. Kalau tidak, dia akan tersedot dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Leluhur tua Liu Qi memandang pedang ki yang tak terbatas dan sedikit menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, sosok Han Li terbang keluar dari pedang ki dan mendarat di samping kolam petir. Dia membalik tangannya, mengeluarkan ramuan, lalu menelannya. Luka di tubuhnya juga mulai bersinar dengan lampu hijau, dan sembuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia telah pulih sepenuhnya. Pedang ki yang tak terbatas di kolam petir juga menyatu pada saat ini, menghilang tanpa jejak.
Kekosongan terdekat yang telah dipotong juga dengan cepat diperbaiki dan kembali ke keadaan semula. Satu demi satu pedang terbang keluar dari kolam petir. Mereka adalah pedang bambu hijau Cloud Swarm. Pada saat ini, pedang bambu hijau awan tampak seperti telah berubah total. Seluruh pedang berwarna hijau, dan hampir transparan. Bilah pedang yang menghijau seperti batu giok memiliki banyak tanda petir emas di atasnya, dan bilah pedang itu melingkar dengan busur petir emas yang setebal jari. Mereka berkedip dengan cepat di sekitar bilah pedang sambil mengeluarkan suara mendesis. Bahkan ada bintik-bintik tanda jimat emas melingkari itu, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dalam sekejap mata, 72 pedang terbang telah muncul dari kolam petir. Masing-masing dan setiap pedang terbang melepaskan fluktuasi ki pedang yang kuat yang beberapa kali lebih kuat daripada yang dimiliki Han Li sebelumnya, dan mereka pasti tidak kalah dengan harta dewa peringkat manapun yang saat ini di bawah Han Li. Pedang bambu hijau Cloud Swarm berubah menjadi 72 bayangan petir emas, dan mereka dengan cepat mengelilingi tubuh Han Li beberapa kali. Kemudian, mereka memasuki dantiannya lagi, dan berbaring di sana dengan tenang. Han Li bisa merasakan kekuatan bergelombang yang terkandung dalam 72 pedang bambu hijau di dantiannya. Dia tidak bisa menahan senyum, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Rekan Taois Li, selamat. Tapi apakah Anda berhasil menyentuh aura kolam petir emas? Husan terbang dan memberi selamat padanya sebelum dia langsung bertanya. Dia juga orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia langsung menebak apa yang terjadi pada pedang bambu hijau berawan. Kakakku, jangan khawatir. Jika aku belum menyentuh aura kolam petir, aku tidak akan keluar, kata Han Li sambil tersenyum. Saat dia berbicara, lapisan petir keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Ketika leluhur tua Liu Qi melihat ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di matanya. Guru, ketika Weeping Soul Beast mendengar suara Han Li, ia segera bangkit dan berjalan mendekat. Kulit pucatnya telah banyak pulih, dan auranya telah pulih lebih dari setengahnya. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia gunakan untuk pulih begitu cepat. Han Li mengangguk pada Weeping Soul Beast dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, peluit bening datang dari kolam petir perak, dan sosok si Chuan Kong keluar. Saat Han Li menoleh, ekspresinya langsung berubah. Dia melihat bahwa si Chuan Kong tampak babak belur dan kelelahan saat ini. Hampir selapis daging telah terkelupas dari tubuhnya, dan tulang rusuk terlihat di perut bagian bawahnya. Daging di kedua lengannya hampir menghilang, memperlihatkan dua lengan tulang putih, dan seluruh tubuhnya tampak menyusut. Namun, meskipun dia terlihat sengsara, lapisan cahaya giok putih muncul di tubuhnya, dan jelas bahwa dia telah melewati Evil Decay. Pada saat ini, busur petir perak terbang keluar dari kolam petir, dan langsung melilit tubuh si Chuan Kong. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya, dan cahaya perak yang menyilaukan muncul di pinggangnya. Itu adalah pipa perak. Si Chuan Kong menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba, terdengar suara mendengung, dan lingkaran gelombang suara perak langsung tersapu. Begitu busur petir perak melilit tubuhnya bersentuhan dengan gelombang suara ini, mereka langsung runtuh dan menghilang. Dia mengambil kesempatan untuk terbang keluar, dan dengan sekejap, dia mendarat di tepi kolam petir. Dia terengah-engah, dan hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat lalu menelannya. Meskipun si Chuan Kong terluka parah, wajahnya penuh kegembiraan. Tidak peduli apa, dia akhirnya melewati Evil Decay, dan melewati rintangan ini. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam, merah, hijau, dan warna lainnya, dan luka di tubuhnya dengan cepat menumbuhkan daging baru. Tubuhnya pulih dengan cepat. Kakashi, selamat telah melewati Evil Decay, perjalananmu tidak sia-sia.
Husan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas restumu, aku beruntung. Si Chuan Kong tertawa. Belum terlambat untuk mengatakan kata-kata ini setelah kita benar-benar bebas. Sekarang, cepat potong rantai emasnya untukku, aku bisa merasakan seseorang mendekat dengan cepat. Suara leluhur tua Liu Qi tiba-tiba terdengar, dan itu sangat serius. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera mulai bertindak. Cahaya merah gelap menyala di tangan Han Li, dan pedang transformasi darah rubah surgawi muncul di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan kedua tangan memegang pedang transformasi darah dengan erat, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya menyembur keluar, dan disuntikkan ke dalam pedang. Tubuh Husan dan yang lainnya bergoyang, dan mereka langsung muncul di belakang Han Li, dan mereka mendorong tangan mereka ke udara, menyuntikkan energi spiritual surgawi di tubuh mereka ke tubuh Han Li. Petir emas melintas di samping Han Li, dan sosok Taoist Xie muncul. Taoist Xie telah mengganti semua batu esensi abadi di tubuhnya, dan auranya telah kembali normal. Dia juga mengangkat tangannya, dan dua sinar keemasan melesat ke tubuh Han Li. Pedang transformasi darah rubah surgawi memancar lebih terang dari sebelumnya, dan itu seperti matahari merah. Pedang itu bergetar hebat, dan bayangan pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setidaknya ada 10 juta, dan mereka memenuhi setengah dari aula besar itu. Kepala rubah pada pedang transformasi darah rubah surgawi menyala, dan proyeksi rubah merah besar tiba-tiba muncul. Proyeksi rubah memiliki tampilan seperti manusia di matanya. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dia sangat akrab dengan mata proyeksi rubah ini, itu tidak lain adalah si King Hou. Begitu proyeksi rubah merah muncul, ia segera menerkam dan menyatu dengan pedang. Proyeksi pedang merah yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya semuanya menyatu dengan pedang. Pedang darah rubah surgawi tiba-tiba membengkak menjadi beberapa kali ukuran aslinya, dan bentuknya juga mengalami transformasi drastis, berubah menjadi pedang besar berbentuk bulan sabit. Dengan sekejap, mata merah darah muncul di bilahnya. Ada lusinan, lalu menutupi setiap bagian pedang transformasi darah rubah surgawi. Han Li dan yang lainnya sangat terkejut melihat ini. Pedang darah rubah surgawi bergetar saat mengeluarkan raungan binatang, diikuti oleh cahaya merah kental yang meletus dari pedang. Han Li menanggung beban serangan dengan pedang darah rubah surgawi di tangannya, dan dia merasakan semburan niat jahat tiba-tiba menyapu ke arahnya. Suara mendengung terdengar di telinganya, dan dia merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah terbalik. Seluruh tubuhnya dilanda perasaan sangat lemah, dan dia hampir melepaskan pedang transformasi darah rubah surgawi. Ekspresi menyakitkan juga muncul di wajah Husan dan yang lainnya, tetapi mereka jauh lebih sedikit terpengaruh daripada Han Li. Han Li dengan keras mengatupkan giginya, dan perasaan rohnya berputar dengan gila-gilaan di benaknya. Dia hampir tidak bisa menstabilkan pikirannya, dan dia dengan erat menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya. Pedang darah rubah surgawi terbang dari tangannya dengan sendirinya, dan berubah menjadi bayangan merah. Kemudian, ia dengan keras meretas rantai emas itu. Rantai emas itu bergetar hebat, dan pola sihir yang terukir di atasnya mulai bersinar dengan sinar keemasan. Sepertinya matahari yang terik telah meledak. Seluruh kolam petir emas meledak seperti wajan, dan kilat mulai bersirkulasi dengan gila-gilaan. Itu memicu beberapa ribu kaki sinar cahaya keemasan yang menyilaukan. Sepertinya itu telah menerima semacam rangsangan, dan hendak menyapu ke segala arah. Tapi, sepertinya itu telah menerima semacam batasan, dan tidak bisa lepas dari kolam petir. Petir emas dalam jumlah besar membentuk cahaya warna-warni, dan saling terkait satu sama lain di udara. Cahaya emas halus yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan.
Pedang darah rubah surgawi memotong rantai emas dengan susah payah. Tapi, itu hanya berhasil memotong setengah dari rantai, dan kemudian berhenti. Itu tidak bisa maju lebih jauh. Gelombang ki yang bergejolak meledak dari titik di mana pedang transformasi darah rubah surgawi dan rantai emas saling terkait. Kemudian, itu langsung berbentuk hamparan badai putih yang luas, dan membubung ke langit. Han Li dan yang lainnya tersapu oleh badai, dan menabrak tembok dengan keras. Tapi, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi pada saat ini. Bang! Seluruh aula tampaknya mengalami semacam pukulan berat, dan mulai bergetar hebat. Han Li dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap.